Yang selanjutnya, rumusan masalah, yaitu gambaran pengetahuan dan sikap Kadar Posyandu dalam pemantauan pertumbuhan perkembangan balita di wilayah Puskesmas Rejasari. Tujuan umum di sini yaitu untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap Kadar Posyandu dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di wilayah kerja Puskesmas Rejasari. Adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama, mendeskripsikan karakteristik Kadar Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Rejasari, dan yang kedua, mendeskripsikan pengetahuan dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi peneliti, yaitu menambah wawasan serta keterampilan bagi peneliti serta melakukan penelitian tentang gambaran pengetahuan dan sikap Kadar Posyandu dalam pemantauan pertumbuhan perkembangan balita. Dan yang ketiga, manfaat penelitian bagi institusi, yaitu menjadi sumber pengetahuan bagi mahasiswa Stikes Cendekia Utama Kudus dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang gambaran pengetahuan dan sikap Kadar Posyandu dalam pemantauan pertumbuhan balita. Dan selanjutnya, tinjauan teori, yaitu meliputi balita adalah anak yang berusia di atas 1 tahun dengan perhitungan 12 bulan sampai 59 bulan. Dan yang kedua, tumbuh kembang, yaitu manifestasi yang kompleks dari pertumbuhan morfologi, biokimiawi, dan fisiologi yang terjadi sejak konsepsi hingga maturasi. Dan yang ketiga yaitu Kadar Posyandu, yaitu salah satu bentuk upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Dan yang keempat yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah suatu pemahaman teoritis dan praktis yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya yaitu kerangka teori, dimulai dari Kadar Posyandu. Pelayanan Kadar Posyandu yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, penentuan status pertumbuhan balita, imunisasi, dan konseling gizi. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu usia, pendidikan, pengalaman, informasi, dan sosial budaya lingkungan. Dan cara memperoleh pengetahuan yaitu yang pertama secara kebetulan, dan yang kedua secara otoritas, dan yang ketiga pengalaman pribadi, dan yang keempat melalui jalan pikiran, sehingga dapat menjadikan pengetahuan dan sikap Kadar Posyandu dalam pemantauan pertumbuhan balita. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam kerangka teori di sini menjelaskan pengetahuan dan sikap Kadar Posyandu dalam pemantauan pertumbuhan balita. Hipotesis dalam penelitian ini tidak ada karena penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di Posyandu, wilayah kerja Puskesmas Rejasari. Penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2020. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah 253 responden, dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 72 responden. Kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi yaitu Kadar Posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Rejasari, dan yang kedua mampu membaca dan menulis, dan yang ketiga mau menjadi responden. Kriteria eksklusi yaitu Kadar Posyandu yang tidak berada di wilayah kerja Puskesmas Rejasari, dan yang kedua kader yang menolak menjadi responden. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data yang meliputi data primer. Data yang didapatkan dari pengisian kuesioner oleh responden dengan via daring, dan data sekunder, data yang didapatkan dari Puskesmas Rejasari dan catatan bidan desa. Dan selanjutnya ini adalah bukti pengambilan data, yaitu pengambilan data responden yang berada di wilayah Puskesmas Rejasari dan uji kualitas skripsi. Terima kasih. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.